6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk tahun ini Kota Bau-Bau mendapat sapi Banmas atau sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Sebelumnya memang cuma provinsi. Untuk komponennya, untuk bayaran gaji 13 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan juga tunjangan kinerja sesuai dengan jabatannya. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kota Bau-Bau terima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia jenis limosin dengan bobot 830 kg. Ribuan aparatur sipil negara dari sejumlah satuan kerja, kementerian dan lembaga dan anggota TNI Polri di wilayah kerja KPPN Bau-Bau telah menerima pembayaran gaji ke-13. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 6 Juni 26 Juni 2025 bersama saya Mirwansyah. Oke, kita awali ke berita yang pertama. Kota Bau-Bau terima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia jenis limosin dengan bobot 803 kg. Selengkapnya Wadi Nurliani melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan kemasyarakatan atau Banmas berupa 1 ekor sapi kurban untuk Kota Bau-Bau dalam rangka perayaan Idul Adha 1446 Hijriah. Sapi jenis limosin dengan berat 830 kg tersebut didatangkan langsung dari Kabupaten Muna Barat. Ini merupakan kali pertama bagi Kota Bau-Bau menerima bantuan sapi dari Presiden dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun ini seluruh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara juga mendapatkan bantuan serupa. Penyerahan sapi secara simbolis akan dilaksanakan pada hari Idul Adha bertempat di Islamic Center Kota Bau-Bau setelah pelaksanaan sholat Id. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Yusriati menyebutkan setelah penyerahan secara simbolis oleh Wali Kota Bau-Bau, sapi tersebut akan langsung diserahkan kepada panitia masjid untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk tahun ini Kota Bau-Bau mendapat sapi Banmas atau sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Sebelumnya memang cuma provinsi, tapi untuk tahun ini semua kabupaten kota mendapat sapi Banmas tersebut. Untuk penyerahannya pas hari raya Idul Adha setelah sholat tepatnya itu di Masjid Islamic Center. Yusriati menambahkan pihaknya telah menjemput sapi tersebut sejak H-2 Idul Adha dan tiba di Kota Bau-Bau pada 4 Juni. Yusriati juga menjelaskan alasan sapi dibeli dari luar Kota Bau-Bau karena jenis sapi dengan bobot di atas 800 kg tidak tersedia di daerah ini. Untuk itu pihaknya mendatangkan langsung dari wilayah yang memiliki sapi berbobot jumbo. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Kita ke informasi yang selanjutnya. Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara turut menerima bantuan kemasyarakatan atau Banmas berupa 1 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi tersebut telah tiba di Kabupaten Buton Tengah pada Kamis 5 Juni pagi hari dan akan langsung diserahkan oleh Bupati Buton Tengah kepada panitia masjid setelah prosesi penyerahan secara simbolis oleh Presiden RI melalui Zoom pada siang harinya. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buton Tengah, Pemran, menyebutkan Buton Tengah menerima sapi bantuan jenis persilangan antara sapi simental dan PO atau peranakan ongole. Bobot sapi ini diperkirakan mencapai 900 kg. Sapi seberat hampir 1 ton tersebut dibeli langsung dari Kabupaten Muna Barat. Pada Kamis siang, Bupati Buton Tengah telah menyerahkan sapi bantuan kepada panitia masjid sebelum proses penyembelihan yang dijadwalkan hari ini pasca salat Idul Adha di Masjid Nurul Huda, Kiai Haji Abdul Syukur, Kelurahan Lakudo. Pembagian sapi bantuan Presiden ini akan langsung diatur oleh panitia masjid kepada masyarakat yang berhak menerima daging kurban pemerintah. Bantuan sapi dari Presiden ini merupakan kali pertama di Buton Tengah. Pada tahun ini seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara juga mendapatkan bantuan serupa sejumlah 1 ekor per kabupaten kota.
Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Informasi yang selanjutnya, ribuan aparatur sipil negara dari sejumlah satuan kerja, pemerintah dan lembaga dan anggota TNI Polri di wilayah kerja KPPN Bau-Bau telah menerima pembayaran gaji ke-13. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Untuk komponennya, untuk pembayaran gaji 13 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan juga tunjangan kinerja sesuai dengan jabatannya. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Kota Bau-Bau mencatat per Rabu 4 Juni 2025 telah menyalurkan pembayaran gaji ke-13 tahun 2025 bagi aparatur sipil negara ASN dan anggota TNI Polri, Satker lingkup pembayaran KPPN Bau-Bau sebesar 20,60 miliar rupiah. Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satuan Kerja PDMS KPPN Bau-Bau Adiatma mengatakan gaji ke-13 tahun ini mulai dibayarkan sejak tanggal 2 Juni 2025 berdasarkan PP nomor 11 tahun 2025 yang mengatur mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Untuk komponennya, untuk pembayaran gaji 13 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan juga tunjangan kinerja sesuai dengan jabatannya. Berdasarkan monitoring OMSPAN KPPN Bau-Bau, realisasi pembayaran gaji ke-13 per 4 Juni telah mencapai 20,60 miliar yang terdiri dari pembayaran gaji ke-13 PNS, TNI Polri sebesar 14,38 miliar rupiah kepada 3.218 penerima, pembayaran gaji ke-13 P3K sebesar 1,18 miliar bagi 295 penerima. Dan untuk pembayaran gaji 13 Tukin ini sebesar 5,04 miliar bagi 149 penerima. Dan untuk pembayarannya ini nanti akan langsung dibayarkan ke rekening masing-masing pegawai. Adiatma menegaskan pembayaran gaji ke-13 ini merupakan bagian dari kebijakan rutin tahunan pemerintah untuk memberikan penghargaan dan dukungan kesejahteraan bagi aparatur negara dalam mempersiapkan tahun ajaran baru. Selain itu, gaji ke-13 juga diproyeksikan untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga dapat mendorong perekonomian di daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kita ke informasi yang terakhir. Menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota Insinyur Wode Hamsina Bolu melakukan peninjauan langsung kedua lokasi utama yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bau-Bau, yakni Stadion Betoambari dan Pantai Kamali. Usai meninjau lokasi, Wali Kota Bau-Bau mengungkapkan kondisi kedua lokasi tersebut dinilai sudah siap digunakan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha pada Jumat pagi ini. Menurut amatan Wali Kota Bau-Bau, kondisi lapangan baik Stadion Betoambari maupun Pantai Kamali sudah siap untuk pelaksanaan sholat Id. Wali Kota juga mengajak seluruh masyarakat Kota Bau-Bau untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah di kedua lokasi tersebut. Sementara itu, Sanudin selaku pengurus Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kota Bau-Bau mengungkapkan total titik pelaksanaan sholat Idul Adha di Kota Bau-Bau tahun ini berjumlah 101 lokasi, termasuk Pantai Kamali dan Stadion Betoambari yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Untuk mendukung pelaksanaan ibadah kurban, data sementara menunjukkan sebanyak 131 ekor sapi dan 35 ekor kambing telah disiapkan masyarakat, masjid-masjid, dan instansi. Selain itu, Kementerian Agama Kota Bau-Bau telah menurunkan para penyuluh agama ke 8 kecamatan untuk menyosialisasikan tata cara penyembelihan hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam. Ia berharap dengan persiapan yang matang dan partisipasi aktif masyarakat, pelaksanaan Idul Adha 1446 Hijriah di Kota Bau-Bau dapat berjalan lancar, khusyuk, dan penuh keberkahan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kota Bau-Bau terima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia jenis limosin dengan bobot 830 kg.
Ribuan aparatur sipil negara dari sejumlah satuan kerja, kementerian dan lembaga dan anggota TNI Polri di wilayah kerja KPPN Bau-Bau telah menerima pembayaran gaji ke-13. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.